Bayangkan sebuah negara tidak terkenal karena perang besar, tidak dikenal karena teriakan kekuasaan, namun justru karena ketenangannya, dunia diam-diam iri. Kanada, negara yang sering kita bayangkan hanya sebagai salju, maple, dan orang-orang ramah. Tapi, apakah kamu tahu bahwa di balik kesunyiannya, Kanada menyimpan cerita paling menarik tentang bagaimana sebuah negara bisa besar tanpa harus menaklukkan dunia? Hari ini, saya tidak hanya mengajak kamu mengenal Kanada. Saya mengajak kamu memahami Kanada. Karena mungkin yang paling berbahaya di dunia ini bukan negara yang berisik, melainkan negara yang diam, stabil, dan terus bertumbuh tanpa banyak bicara. Dan di akhir video ini, kamu mungkin akan menyadari, Kanada bukan sekadar negara. Ia adalah filosofi hidup. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia. Tapi anehnya, sebagian besar wilayahnya hampir tidak dihuni manusia. Hutan tak berujung, danau lebih dari 2 juta buah, musim dingin yang bisa membunuh jika salah langkah. Disinilah cerita Kanada dimulai. Alam Kanada tidak memanjakan manusia. Ia menguji. Ia memaksa manusia untuk bersabar, bekerja sama, dan tidak gegabah. Dan dari alam inilah mentalitas Kanada lahir. Tidak tergesa-gesa, tidak agresif, tapi sangat konsisten. Negara ini tidak dibentuk oleh ambisi manusia. Manusialah yang dibentuk oleh alam Kanada. Ribuan tahun sebelum kata Kanada ada, tanah ini sudah dihuni oleh suku pribumi. Mereka hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya. Namun ketika bangsa Eropa datang, cerita berubah. Perancis, Inggris, perdagangan bulu, persaingan diam-diam. Tidak seperti Amerika Serikat yang lahir dari revolusi berdarah, Kanada tumbuh dari kompromi panjang dan kesabaran politik. Dan inilah yang membuat Kanada berbeda sejak awal. Kanada tidak lahir dari teriakan kemerdekaan. Ia lahir dari kesepakatan. Saat negara lain memilih perang, Kanada memilih negosiasi. Saat tetangganya di selatan memilih senjata, Kanada memilih pena dan dokumen. Hasilnya, sistem pemerintahan stabil. Tidak ada kudeta besar. Tidak ada trauma nasional berkepanjangan. Kanada membangun dirinya pelan-pelan, dan dunia sering meremehkan mereka. Sampai mereka sadar, stabilitas adalah kekuatan paling langka. Salju di Kanada bukan dekorasi. Ia bisa membunuh. Musim dingin mengajarkan satu hal. Siapa yang tidak siap akan kalah. Itulah sebabnya sistem sosial Kanada kuat. Negara hadir untuk rakyat. Infrastruktur dipikirkan puluhan tahun ke depan. Karena di Kanada, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kanada bukan negara satu wajah. Ia adalah mosaik manusia. Pendatang tidak dipaksa menjadi Kanada versi lama. Justru, perbedaan itulah yang dianggap kekuatan. Inilah mengapa Kanada jarang konflik identitas besar. Mereka memilih hidup berdampingan, bukan berkompetisi identitas. Kanada bukan negara super kaya secara pamer, tapi rakyatnya hidup dengan tenang. Pendidikan bisa diakses, kesehatan dijamin, keamanan tinggi. Namun, Kanada juga bukan surga sempurna. Harga rumah mahal, musim dingin berat, kesepian sosial nyata. Kanada memberi stabilitas, tapi menuntut ketahanan mental. Tahukah kamu, Kanada pernah hampir bergabung dengan Amerika. Lebih dari 50% wilayahnya nyaris tak tersentuh manusia. Orang Kanada
lebih takut pada kesombongan daripada kegagalan. Negara ini tidak suka terlihat hebat, tapi hasilnya selalu berbicara. Kanada mengajarkan satu hal besar. Tidak semua yang besar harus berisik. Di dunia yang penuh pamer, Kanada memilih diam dan konsisten. Di dunia yang terburu-buru, Kanada memilih perlahan, tapi pasti. Mungkin itulah sebabnya negara ini terasa damai. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa kita ambil dalam hidup. Tidak semua orang harus paling keras. Tidak semua mimpi harus cepat. Kadang, yang paling jauh perjalanannya adalah yang paling tenang langkahnya. Jika kamu bertahan sampai akhir video ini, mungkin tanpa sadar, kamu sudah memahami bukan hanya Kanada, tapi cara hidup yang lebih manusiawi.